dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Trikoro-Darmo, Jong Sumatrabon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islami Tenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nalatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatrabon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Rukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota-anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri dan para hadirin di tempat ini, saya atas nama Panitia Kongres Pemuda pertama mengucapkan selamat datang kepada kalian semuanya. Anda adalah sebagai pejuang-pejuang yang bertekad memperjuangkan merupakan tonggak sejarah bagi kita untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Dengan ini saya akhiri pidato ini. Saya Muhammad Tabrani mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan semoga dengan Kongres Pemuda ini kita dapat meraih kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Semuanya, apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Bangsa ini benar, kita semua harus merdeka dan bebas dari penjajahan. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Tujuan kongres ini untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang bisa menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk organisasi yang di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Tidak seperti itu. Kita punya usul, Pak Ketua. Bagaimana pemerintah pusat dan daerah menjadi satu untuk membangun bangsa Indonesia. Karena kalau misalnya pemerintah daerah itu tidak mandiri dan tidak berkembang, akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belumlah tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, namun sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut, yaitu menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menyuruhkan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Usai kongres, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air Indonesia. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerah masing-masing, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudari, nampaknya pada kesempatan kali ini kita belum mendapatkan suatu keputusan. Keputusan sudah dibuat, hanya saja belum diterima perwakilan dari daerah lainnya.
Benar sekali. Yang kita butuhkan saat ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama lagi sampai mereka pulang lebih dahulu. Benar sekali, Bu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok sebagai bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika ingin tujuan kita tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres kedua nanti. Benar rekan-rekan semuanya. Sebaiknya kita mempersiapkan diri dahulu untuk Kongres kedua nanti. Baiklah, kita akan lanjutkan kongres kali ini pada kongres kedua nanti di gedung KJP. Kita sudah buat keputusan bersama, marilah kita siapkan kongres pemuda kedua nanti. Saya tutup rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan untuk menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketahui oleh Soegondo Jowo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di gedung KJP. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Soegondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Baiklah, para hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Sugondo Joyo Puspito. Saya adalah ketua dari PPI. Pada kesempatan hari ini saya merasa berbahagia karena hari ini saudara-saudara dapat menghadiri rapat Kongres kedua yang kita laksanakan di gedung ini. Atas pencapaian Kongres pertama kemarin, kita belum mendapatkan apa-apa kesepakatan bersama. Dan saya berharap pada Kongres kedua ini kita mendapatkan apa yang kita inginkan atas yang kita rapatkan selama ini. Untuk mendapatkannya, kita hanya memerlukan satu, yaitu persatuan. Dan saya berterima kasih kepada Sekar Rukun, Jong Ambon, Jong Japa, dan Jong Batak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Dan saya harap Kongres pada hari ini menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Jong Ambon, setuju dengan persatuan ini. Kami dari Persatuan Sekar Rukun sangat setuju. Kami dari Jong Batak juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib dan kemajuan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, dengan demikian kita sudah mendapatkan kesepakatan saudara-saudara sekalian, yang memang inilah modal utama yang kita butuhkan, yaitu persatuan dan kesatuan. Selama pembacaan pidato terakhir dari Soegondo Joyo Puspito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Mohyamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik.
Baik, sebelum saya membacakan hasil dari kongres ini, keputusan-keputusan ini, maka izinkan saya memperkenalkan teman saya. Beliau adalah seorang pencipta lagu yang sangat indah untuk didengarkan di negeri kita ini. Beliau adalah Wage Rudolf Supratman. telah disepakati oleh para pemuda dan pemudi dari Jong Jampa, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Islamiyeten, Jong Ambon, Sukarupun, dan Jong Sumatera yang memutuskan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Dengan diputuskan hasil rapat ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.